Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Seperti yang saya janjikan tadi, kita akan mendengarkan kembali tausiah selanjutnya yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Asmar Lombo. Beliau akan berbagi ilmu kepada kita dengan tema tentang cara memilih pasangan yang ideal. Bu, Bu, ada yang jomblo di sini ada? Lah 50 tahun jomblo. Siap Bu, siap Bu. Semangat, semangat. Siap, kita persilahkan guru kita. Tafadhol guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Bapak Ibu yang hadir, pemirsa di rumah, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, dan kita semua yang hadir, ibu-ibu, terhindar dari yang namanya corona. Tahu corona Bu? Tahu? Iya, saat ini ada varian baru Bu. Apa namanya? Omikron. Bahaya enggak? Enggak. Ada yang lebih bahaya daripada Omikron Bu. Apa itu? Sinetron. Betul tidak? Ya pemirsa di rumah, yang lebih bahaya daripada Omikron adalah sinetron. Kenapa? Omikron terus bersambung dengan varian-varian baru, tapi sinetron bersambung terus lebih daripada Omikron dengan varian-varian baru. Bu, tahu varian baru sinetron saat ini? Apa? Layanan putus Bu. Nah, semua nih pecinta layanan putus. Ada nggak di sini masih jomblo? Bu, sehat? Alhamdulillah. Ibu-ibu ceria-ceria semua, umurnya seperti 17 tahun lebih dikit. Iya. Nah, ibu yang hadir serta seluruh pemirsa Ainus TV dimanapun berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia itu berpasang-pasangan, di mana dalam Al-Quran itu dikatakan alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal 'arsy. Artinya Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, itu adalah sebuah pasangan. Bahkan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah menciptakan manusia, di mana manusia ini Allah ciptakan berpasang-pasangan, di mana ada laki, ada perempuan, di mana Allah ciptakan bersuku, berbangsa, dan semua itu menjadi bahagian daripada iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesempatan saat ini saya akan mengangkat satu judul, yaitu bagaimana mencari pasangan yang ideal menurut Islam. Pasangan yang namanya jodoh itu adalah takdir dari Allah. Akan tetapi ikhtiar dan berusaha adalah perintah Allah, kewajiban bagi manusia. Maka dari itu kita harus mengkorelasikan bagaimana kita berdoa kepada Allah, bagaimana kita meminta kepada Allah, dan juga harus ikhtiar mencari sesuai dengan apa kriteria yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya Bu? Yang pertama, tidak ada jalan yang lain, kita harus banyak-banyak berdoa. Jadi syarat utama mencari pasangan ideal adalah doa. Senantiasa berdoa kepada Allah. Kenapa doa? Nabi katakan ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa adalah senjatanya orang beriman. Dalam riwayat lain Rasulullah katakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Puncak dari ibadah adalah doa, mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang mampu merubah iradah, tidak ada yang mampu merubah takdir-takdir kita kecuali hanya doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu yang hadir serta pemirsa di rumah yang dimuliakan Allah. Maka dari itu, doa apa yang terbaik untuk mendapatkan jodoh sesuai dengan yang kita harapkan?
sesuai dengan apa yang Allah harapkan dan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan untuk selamat dunia dan selamat akhirat. Doanya Bu tahu? Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung di dalam Al-Qur'an, ada di dalam suratul Furqan ayat 74. Semua Bu harus ngikut. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Tuh doanya, udah hafal Bu? Alhamdulillah. Ini doa di dalam kitab Sofwatut Tafasir menjelaskan tentang tafsir ayat ini. Doa yang paling mustajab untuk mendapatkan keturunan-keturunan yang soleh yang dimulai dari Allah pertemukan kita dengan jodoh yang baik. Makanya di dalam kitab Al-Hikam karya Syekh Athaillah As-Sakandari terdapat satu kutipan tentang ayat ini, di mana siapa orang yang melanggengkan fi kulli salatin maktubah, tiap-tiap dia selesai melaksanakan salat wajib duhur, asar, maghrib, isya, subuh, kita baca tuh Bu, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Maka apa kata Syekh Athaillah, orang itu sampai 7 turunan akan diberikan anak cucu yang soleh dan soleha. Subhanallah. Maka jangan lupa Bu diamalkan itu. Rabbana hablana, ya Allah karuniakan kepada kami min azwajina, istri kami, wa zurriyatina, keturunan-keturunan kami, ya, qurrata a'yunin, yang menjadi penyejuk hati. Penyejuk hati dalam Sofwatut Tafasir karya Ali As-Sabuni maknanya adalah Allah karuniakan kita anak yang tidak susah diatur, Allah karuniakan kita istri yang tidak susah diatur, karuniakan kita istri yang selalu taat kepada suaminya, dan terlebih penting dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makanya itu diamalkan Bu, jangan pernah ditinggalkan. Banyakin doanya sama Allah Subhanahu wa taala, terutama membaca suratul Furqan ayat 74 ini. Nanti sampai di rumah dibuka Bu ya, atau pemirsa di rumah bisa lihat di dalam Al-Qur'annya. Kemudian yang kedua harus ikhtiar. Ikhtiar Bu, usaha. Makanya dalam kitab Al-Hikam itu dikatakan, orang yang berdoa tanpa usaha dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena dia hanya minta kepada Allah tapi tidak melaksanakan kewajiban. Dan orang yang senantiasa ikhtiar, bekerja, berusaha, tapi tidak mau doa, tidak mau tawakal, tidak mau minta kepada Allah, maka dia sombong. Kenapa? Karena seakan-akan dia tidak membutuhkan Tuhan dan mengandalkan kekuatan dari dirinya sendiri. Tidak ada satu manusia Pak tidak butuh Allah. Betul tidak? Bu, butuh nggak sama Allah? Iya. Kalau Allah ingin mematikan kita, Allah ingin membuat kita susah, gampang. Keluar dari sini cantik-cantik, bisa saja kaki terpelesek, jatuh, mulut jadi sumbing. Selesai kecantikan. Betul tidak? Ada orang Pak, dalam kehidupannya penuh dengan persoalan, tapi karena ada Allah yang maha besar, maka semua bisa menjadi mudah. Tapi ada orang dipenuhi kehidupannya dengan kekayaan, akan tetapi mereka tidak pernah merasa bahagia karena tidak ada Allah bagi dirinya. Makanya ma fi qalbi ghairullah, ucapkan tidak ada di hatiku kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar yang kita lakukan seperti apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan dalam satu hadis, tungkihul mar'a ala arba'ati nafarin. Wanita dinikahi dengan 4 perkara. Jadi ada 4 kriteria wanita dinikahi Bu. 1 kata Nabi, maliha, karena hartanya. Yang kedua, wali hasabiha, keturunan-keturunannya, ya, nasab keluarganya, ya. Kemudian yang ketiga, wanita dinikahi wali jamaliha, karena cantiknya. Dan yang keempat, wanita dinikahi dengan agamanya, diniha, ia memiliki agama yang baik. Maka dengan memilih agama ini kata Nabi, fazfar bizatid din, pilih agamanya. Kenapa? Karena kalau tidak
taribat yadak, Anda akan menjadi orang celaka dunia akhirat, susah dunia akhirat, menderita dunia akhirat. Maka kecantikan, kekayaan, keturunan semua akan membawa kesusahan bila tidak ada agama di dalamnya. May yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki bahagia, maka Allah tanamkan agama di hatinya. Pilih wanita dengan agamanya, kecantikan akan selalu berseri untuknya. Saya kira seperti itu. Ibu-ibu yang hadir serta seluruh pemirsa Ainus TV dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ila sabilis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah, subhanallah, begitu menarik apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Asmar Lombok, yang mudah-mudahan ini jadi ilmu bermanfaat buat kita semua. Para pemirsa, insya Allah selepas ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk kepada media sosial kita di @cahayahati_inews di segmen Jamaah Bertanya. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini tetap di Cahaya Hati Indonesia.